Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sang, suka amat matematika. Bertemu dengan channel saya, Frans Samosir. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berharap Anda dapat mengikuti video pembelajaran kali ini dengan sukacita dari awal hingga akhir. Baik, pada video kali ini kita akan membahas transformasi geometri bagian keempat, yaitu dilatasi atau perkalian. Oke, mari kita lihat tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar dari materi tersebut. Kompetensi dasar yaitu untuk pengetahuan, menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Nah, untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, sekarang kita akan memfokuskan diri untuk membahas dilatasi. Oke, mari kita bahas pengertian atau pendahuluannya. Dilatasi atau perkalian. Oke, perhatikan notasinya. D itu singkatan dari dilatasi. Ini ada pusat dilatasi A, B. Nah, yang K ini namanya faktor skala. Jadi faktor perkaliannya. Oke, kita lihat keterangannya. Jadi artinya dilatasi, pusat dilatasi A, B dan faktor skalanya K. Bila K-nya positif, perkalian searah objek. Bila K negatif, perkalian berlawanan arah objek. Nah, perhatikan, bila harga K itu di antara 0 dengan 1, berarti pecahan di bawah 1, terjadi pengecilan objek. Bila K lebih dari 1, terjadi pembesaran objek. Baik, kita perhatikan gambar perkalian bagian berikut. Nah, perhatikan segitiga ABC yang biru ini mau kita perbesar menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, di sini terjadi perbesaran. ABC yang tadi biru segini, sekarang jadi merah. Yang ini besar. Nah, ini dipastikan faktor skalanya lebih dari 1 dan searah objek. OA aksen searah. OB aksen. OC aksen. Oke, kita perhatikan analisis aljabarnya. Warna biru ke merah, OA aksen per OA sama dengan OB aksen per OB. Sama dengan OC aksen per OC. Sama dengan K. K-nya positif dan lebih dari 1. Mungkin 2 kalinya atau 1,5. Minimal lah kelihatannya. Oke, sekarang kita lihat kalau arahnya berlawanan. Artinya K-nya negatif. Nah, ini dia warna kuning. OA ke sana, O aksennya ke sini. Tapi terjadi pembesaran. Jadi K-nya itu pasti negatif, tapi lebih dari 1 si K-nya, faktor skalanya. Oke, kita buat analisisnya lagi. Dari warna biru ke kuning, OA aksen per OA sama dengan OB aksen per OB, sama dengan OC aksen per OC, sama dengan K. Nah, dalam hal ini, kalau lihat gambar ini, K-nya itu adalah negatif dan angkanya lebih dari 1. Maksudnya, K kecil dari negatif 1. Karena terjadi pembesaran. Jelas ya, saudara ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia.
Ini ada titik A 4,2. Kemudian faktor skalanya K dari OA diperbesar menjadi O aksen. Nah ini dia. Kalau kita perhatikan, 1, 2. Jadi sama panjang. OA ini sama panjangnya dengan A aksen. Jadi terjadi pembesaran. Dengan kata lain, K-nya 2. Terjadi di sini kesebangunan. Yang segitiga kecil dengan segitiga yang besar. Kalau ini diperbesar 2 kali, ini juga 2 kali. 4, 8, sini juga 2 kali. 2, 4. Oke. Sekarang kita lihat. Dari A 4,2 menjadi aksen negatif 6, negatif 3. Ini yang K-nya bertanda negatif. Kemudian terjadi pembesaran juga. Nah, kalau kita lihat dari ukurannya, ini 4, ini negatif 6, berarti negatif 1,5 atau negatif 3/2. Jadi kalau ini dikali negatif 3/2, jadi negatif 6. Kemudian yang 2, dikali negatif 3/2, jadi negatif 3. Nah, posisinya di sini. Sekarang kita lihat secara rumus. Nah, ini dia. Titik A 4,2 dilatasi pusat 0,0 faktor skala 2 menjadi A aksen 8,4. Perhatikan tinggal dikalikan ke sini. Udah jadi. Kita lihat yang satunya lagi. A 4,2 aksennya negatif 6, negatif 3. Pusat 0,0 faktor skalanya berarti negatif 3/2. Oke, jelas ya. Baik, kita lihat uraian selanjutnya. Nah, ini rumus jadinya. OA, O aksen. OA aksen dibagi OA, itu adalah K. Kemudian ini sebangun. Segitiga yang kecil sebangun dengan segitiga yang besar. OP banding OK sama dengan K kecil, faktor skala. Berarti OP sama dengan K kali X. Faktor skalanya K, OK ini X. Ini absis dari si titik A. Kemudian PA aksen. Kemudian PA aksen dibagi KA yang ini. Jadi segitiga kecil. Sekali lagi ini segitiga besar. Besar banding kecil. Besar banding kecil. Oke, PA aksen. Padahal KA ini adalah Y. Adalah Y. Jadi Y atau OM. OM ya. Jadi kalau dikali silang jadi KY. Sehingga rumusnya demikian. Oke, mudah sekali dihafalkan. Tinggal faktor skalanya dikali dengan koordinat semula. Oke, kita dapat satu rumus untuk dilatasi pusat 0,0. Sekarang kita lihat pusat di A, B. Ini dia. Pusat di A, B ini titik A-nya. Kemudian ini diperbesar K kali ke sini. Sehingga di sini terjadi segitiga kesebangunan yang kecil dan yang besar. Perhatikan PA aksen per PA sama dengan K. Kemudian segitiga PQA dengan segitiga PRA aksen, ini sebangun. Ini yang besarnya, ini yang kecilnya. PR banding PQ sama dengan K. Sehingga PR sama dengan K kali PQ. Nah, ini ya PQ. Padahal PQ ini adalah X kurang A. Seandainya ini 10, ini 2, berarti ini 8. Jadi X kurang A. Oke, jadi K kali X kurang A. Sekarang bagian ordinatnya. RA aksen banding QA sama dengan K juga. Berarti RA aksen sama dengan K kali QA. Nah, perhatikan QA ini adalah Y kurang B. Nah, ini dia, Y kurang B. Oke, dengan demikian X aksennya sudah ketemu. Yaitu K kali X kurang A. Yang tadi, yang PR-nya, ini PR-nya ini adalah K kali X min A. Tapi kan startnya dari sini. Secara koordinat berarti harus ditambah A. Nah, ini dia.
Kemudian RA aksen itu adalah K kali Y min B yang ini. Tapi startnya kan dari sini. Nah, oleh karena ini ada ordinat B, jadi harus tambah B. Baik, dihafalkan bentuknya. Jadi rumusnya adalah kalau titik X, Y dilatasi pusat A, B faktor skala K, rumusnya dihafalin K kali X kurang A, ini kurung tutup, ditambah A ini pusat dilatasi. Koma, analogi bentuknya, K kali Y kurang B tambah B. Oke, jadi boleh pakai gambar, tapi sebaiknya dengan rumus ini dihafalkan supaya tinggal dipakai. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan bayangan segitiga ABC. A-nya negatif 2,1, B 6,2, dan C 3,5. Bila dilatasikan dengan pusat 2, negatif 1 dan faktor skala 3. Oke, kita jawab. Nah, si A-nya min 2,1. Kemudian dilatasinya pusat 2,1,3. Pakai rumus yang tadi. 3 itu K-nya, X-nya min 2. Kurang rumus, A-nya 2. Tambah pusat 2. Si X maksudnya ya, absis, koma, 3 kali 1 kurang min 1. Kurung tutup. Kemudian ditambah pusat. Pusatnya kebetulan min 1. Oke, berhitung cepat. Negatif 4 kali 3, negatif 12, tambah 2, negatif 10. 1 tambah 1, 2, kali 3, 6, kurang 1, 5. Oke, mungkin lancar ya. Kita coba yang B. 3 kali 6 kurang 2 ditambah 2, 3 kali 2. Nah, ini karena dikurang, ini berubah jadi plus. Ini sejenis ini untuk satu paket nih, plus 1. Kurang 1 karena ini pusat. Oke, berhitung cepat. 6 kurang 2, 4. Kali 3, 12, tambah 2, 14. 2 tambah 1, 3 kali 3, 9, kurang 1, 8. Nah, sekarang mau diberitahu cara cepat menghitung. Jadi cara menghitungnya dibahas dari kurungnya dulu contoh ini. 3 kurang 2, 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Oke, kita lihat lagi yang B-nya, ya yang Y-nya. 5 kurang min 1 itu 6, kali 3, 18. Tambah negatif 1, 17. Nah, sebaiknya kalian latih ini praktis sekali. Tapi kalau kalian mau pelan-pelan, bolehlah ke sini. Tapi Bapak ingin kalian terlatih. Makanya ditambah lagi, tambah ini seandainya ada titik D. Negatif 4, negatif 6 misalkan. Tapi tetap dilatasinya yang ini. Ini mau mendemonstrasikan saja cara cepatnya. Min 4 kurang 2, min 6. Kali 3, min 18. Tambah 2, min 16. Beres si X-nya. Si Y-nya negatif 6 kurang negatif 1. Jadi negatif 6 tambah 1, negatif 5. Kali 3, negatif 15. Tambah negatif 1, negatif 16. Mau satu lagi? Oke. 5,4. 5 kurang 2, 3. Kali 3, 9. Tambah 2, 11. 4 min jadi 4 tambah 1, 5 kali 3, 15. Kurang 1, 14. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan. Tentukan bayangan segitiga ABC. Ini sudah diketahui koordinatnya. Bila didilatasikan dengan pusat 2, negatif 1 dan faktor skala 3. Kemudian hitung luas segitiga ABC dan bayangannya. Oke, memperlancar yang tadi lagi ya. Nah, ini dia. Negatif 2,1. Oke, yang ini tadi. Nah, diharapkan kalian sudah lancar. 6,2. Oke, 5,17. Sekarang luas segitiga ABC. Karena ini tidak ada ciri khas yang mudah, artinya alas yang nggak dapat, berarti harus pakai rumus.
setengah kali harga mutlak susun. Negatif 2,1, 6,2, 35, dan selalu awalan dan akhiran ini sama. Kemudian ini harga mutlak, kalikan. Min 4 tambah 30 tambah 3. Kurang, kurung, balas. Min 10 tambah 6 tambah 6. Berhitung setengah. 33 kurang 4, 29. 12 kurang 10, 2. Ada min 2. Berarti hasilnya 27/2 satuan luas. Jelas ya? Sekarang kita cari bayangannya menggunakan koordinat ini. A aksen, B aksen, C aksen. Oke, Bapak ulangi lagi biar ada pembanding. Ini kelihatan tadi ya. Nah, setengah kali susun min 10, 5. 14, 8. 5, 17, tutup lagi min 10, 5. Setengah kali harga mutlak min 80 tambah 238 tambah 25. Dikurang, balas, negatif 170, 40, 70. Dihitung. Jadi L aksennya adalah setengah kali 238 tambah 25 itu 263. Kurangi 80, 183. Yang ini negatif 170 tambah 110, negatif 60. Ada min depan, plus 60. Jadi 243/2 satuan luas. Tadi faktor skalanya 3. Oke, perhatikan hubungan. Nah, di sini bisa dipakai rumus cepat. Hubungan luas segitiga semula dengan luas segitiga bayangan ada hubungannya dengan faktor skalanya. Tidak dipengaruhi oleh pusatnya. Mau pusat 0,0, mau di titik yang lain, asal faktor skalanya sama, luas bayangannya sama. Caranya, ini dikuadratkan. 3 kuadrat 9 kalikan ke yang lama. 27 kali 9 itu 243/2-nya tetap. Oke, itu cara cepatnya sehingga diberi rumus khusus. Nah, ini dia. L aksen sama dengan K kuadrat kali L. L itu L yang lama. 2 segitiga semula. Oke, jelas saudara? Kita lanjutkan ya. Baik, kita bahas soalnya. Tentukan persamaan bayangan garis 5x kurang 7y tambah 35 sama dengan 0 bila didilatasi pusat 0,0 dan faktor skala 3. Dan yang B-nya pusat 2, negatif 1 dan faktor skala 2. Baik, kita jawab bagian A. Nah, dilatasi pusat 0,0 faktor skala 3, semua titik pada garis ini kita wakilkan namanya x, y oleh dilatasi menjadi 3x, 3y. Nah, sekarang kita buat modelnya. Bahwa 3x itu adalah x aksen, berarti x-nya x aksen per 3. Demikian juga 3y sama dengan y aksen, berarti y sama dengan y aksen per 3. Kemudian kita substitusi ke soal semula. Oke, diganti x-nya menjadi x aksen per 3, y-nya y aksen per 3, kemudian semua dikali 3. Ketemulah hasilnya 5x kurang 7y tambah 105 sama dengan 0. Tanda aksen sudah boleh hilang. Baik, kita lanjutkan bagian B. Nah, bagian B ini pusatnya dilatasi 2, negatif 1, 2. Ini faktor skala. Rumus 2 kali x min 2 tambah 2. Kemudian 2 kali y tambah 1 kurang 1. Dibongkar. 2x kurang 4 tambah 2 menjadi 2x min 2. 2y tambah 2 kurang 1, 2y tambah 1. Sekarang kita jadikan bentuk aksen. Kemudian
2x kurang 2 sama dengan x aksen, berarti x sama dengan x aksen tambah 2, pindah ruas, baru dibagi 2. Kemudian 2y tambah 1 sama dengan y aksen, berarti y-nya y aksen min 1 per 2. Oke, kita substitusikan ke soal semula. Sudah dimasukkan, x jadi ganti x aksen tambah 2 per 2. Kemudian y-nya y aksen min 1 per 2. Semua dikali 2. Nah, waktu semua dikali 2, tinggal 5-nya dikalikan ke pembilang. Jadi 5x tambah 10 min 7y tambah 7. Jangan lupa ini kali 2, 70. Dirapikan, ketemulah 5x kurang 7y, 10 tambah 70, 80 tambah 7, 87 sama dengan 0. Oke, baik, kita lanjutkan. Tentukan persamaan bayangan parabola. Nah, ini dia berbentuk parabola. Y sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 8 bila dilatasi pusat 0,0 dan faktor skala 2. Pusat 1, -2 dan faktor skala 3. Kita lihat jawaban A. Oke, kita percepat. Caranya sama, tinggal melatih substitusinya. Oke, kita gantilah x aksen per 2 dan y aksen per 2 ke soal semula. Nah, perhatikan di sini. Waktu semua dikali 2, ini menjadi y. Ini 2 kuadrat. 4 ditrik dengan 2, 2 dikali 2 berarti tinggal x kuadratnya. Oke, jelas ya. Ini kali 2, min 5x. Ini kali 2, 16. Sudah selesai. Oke, dipahami lagi proses membongkar ini. Kemudian kita jawab yang B. Masuk ke rumus. K kali X kurang 1 tambah 1, 3 kali Y tambah 2 kurang 2. 3X min 3 tambah 1 jadi 3X min 2. Kemudian 3Y tambah 6 kurang 2, 3Y tambah 4. Modelin. Jadikan X aksen, berarti X-nya X aksen tambah 2 per 3. 3Y tambah 4 sama dengan Y aksen, berarti Y-nya Y aksen kurang 4 per 3. Substitusi ke soal semula. Sudah disubstitusikan, semua dikali 3. Waktu ini dikali 3, dia jadi Y kurang 4. 3 kuadrat, 3 kuadrat 9. Waktu dikali 3 masih ada angka 3. Masih ada angka 3 ya. Jadi di sini adalah 2 per 3. Jadi waktu dikali 3, sini masih ada 2 per 3. Jadi bongkar, x kuadrat tambah 4x tambah 4 kurang 5x, ini hilang, kurang 10, ini kali 3 tambah 24. Oke, kita lihat lanjutannya. Jadi kalau dirapikan, ini menjadi 2 per 3 x kuadrat. Oke, 2 per 3 kali 4x berarti 8 per 3x. Dikurangi 15x per 3. Berarti ini min 7 per 3x. Oke, kemudian 2 per 3 kali 4, 8 per 3. 8 per 3. Oke, ini pindah jadi 28. 28 kurang 10 berarti 18. Kemudian 18 tambah 8 per 3. 8 per 3 itu 22 per 3. Jadi hasilnya adalah menjadi 22 per 3. Oke, jelas ya saudara ya? Baik, kita lanjutkan. Oh, ini ada latihan, saudara. Diketahui segitiga ABC mirip dengan contoh tadi. Tentukanlah bayangan segitiga ABC bila didilatasikan oleh 0, dilatasi 0,0 pusatnya, faktor skala min 3, dan luas bayangannya. Kemudian dilatasinya pusat 3,-2, faktor skala 3, dan juga luas bayangannya. Tentukan persamaan bayang garis, kalau ini bayangan parabola. Oke, saudara. Baik, kita lanjutkan.